Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hasanah dengan NIM J1A122199 selaku moderator dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesiapan dan Kedaruratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kendari, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesiapan dan Kedaruratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diampu oleh Bapak Dr. Syawal Kamaluddin Sabtaputra SKM MSc. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Renike Tambunan, yang kedua saya sendiri Uswatul Hasanah, yang ketiga Nur Aprilia Mutiara, yang keempat Rahma Ramadhani, yang kelima Nirmala, yang keenam Febi Nur Salsabila, dan yang terakhir Risat Wahyudi. Selanjutnya yaitu pendahuluan, di mana elemen kunci untuk terwujudnya perlindungan terhadap pekerja dengan terciptanya tempat kerja yang aman yaitu dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan sudah menjadi hak setiap pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja untuk dijamin keselamatannya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya masuk pada bagian latar belakang. Berdasarkan dari ILO atau International Labour Organization, pada perkiraan terbarunya yang dikeluarkan tahun 2018, di tingkat dunia 2,78 juta pekerja kehilangan nyawa tiap tahunnya dikarenakan mengalami kecelakaan pada saat bekerja serta penyakit akibat kerja. Setidaknya ada 2,4 juta atau 86,3% dari peristiwa kematian tersebut diakibatkan oleh penyakit akibat kerja. Sedangkan melebihi 380.000 atau sekitar 13,7% disebabkan oleh kecelakaan kerja. Pada negara Indonesia, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, menurut provinsi dan segmen kepesertaan ada 370.747 kasus kecelakaan pada tahun 2023. Oke, baik. Pada pembahasan selanjutnya itu mengenai metodologi penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, yang dimana studi literatur ini dipilih untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kesiapan dan kedaruratan ketiga di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kendari. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, artikel ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian yang terkait yang dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah tabel mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Nusantara Power Up Kendari tahun 2024. Yang pertama itu penetapan kebijakan K3. Kategorinya yaitu yang pertama, terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal dan ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 secara komitmen terhadap peningkatan K3. Di situ ya, dan keterangannya adanya keputusan direksi yang disahkan tahun 2023 dalam bentuk SMT. Yang kedua itu perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja. Di situ ya, keterangannya yaitu diadakan rapat tinjauan manajemen dan rapat pimpinan sebagai bentuk penginformasian. Selanjutnya itu perencanaan K3. Yang pertama itu rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada undang-undang. Di situ dia ya, dan keterangannya menyusun kebijakan K3 dengan mengacu pada peraturan, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2012. Yang kedua itu penyusunan rencana K3, melibatkan ahli K3 dan pihak lain yang terkait di perusahaan. Di situ dia ya, dan keterangannya itu PIC K3 dan juga pihak terkait bertanggung jawab dalam perencanaan K3. Selanjutnya itu pelaksanaan K3. Yang pertama itu pelaksanaan rencana K3 didukung oleh yang pertama sumber daya manusia di bidang K3 dan yang kedua sasaran dan prasarana. Di situ dia ya keterangannya yaitu adanya tim K3 dan MMRK dan safety patrol, adanya rambu-rambu peringatan dan tersedianya APD.
Dan yang kedua itu perusahaan memberikan pelatihan K3 kepada seluruh tenaga kerja. Di situ dia keterangannya iya, dan keterangan lanjutannya itu diadakan pelatihan K3. Baik, selanjutnya program keselamatan kesehatan kerja yang dilaksanakan di PT PLN NP UP Kendari itu berupa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pengecekan alat yang layak digunakan, bahwa sistem pertanggungjawabannya adalah dengan membuat laporan dan dipertanggungjawabkan oleh PICK K3 dan PLN NPUP Kendari mengevaluasi QPI dan dipantau oleh bidang terkait yaitu MMRK, prosedur dan proses evaluasi manajemen pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja di PT PLN NPUP Kendari sudah diatur dalam IK proses evaluasi melalui pemeriksaan melalui QPI atau QPI. Selanjutnya, penetapan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perlu diketahui oleh seluruh manajemen dan seluruh karyawan atau tenaga kerja serta para tamu yang berkunjung di PT PLN NPUP Kendari. Hal ini telah sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 8 ayat yang berbunyi pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang ditetapkan kepada seluruh pekerja, pegawai yang berada di perusahaan, dan pihak lainnya yang terkait penginformasiannya. Kebijakan untuk menerapkan SMK3 dilakukan dengan diadakan rapat sosialisasi dan rapat pemimpin untuk seluruh karyawannya. Baik, lanjutan itu ada penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN NPUP Kendari dilakukan melalui peninjauan dan peningkatan kinerja. Peninjauan kinerja K3 secara berkala minimal selama 3 bulan sekali melakukan peninjauan ulang SMK3 untuk penilaian kesesuaian dan keefektifannya. Tinjauan manajemen ini mencakup kemungkinan perubahan pada kebijakan SMK3, komitmen SMK3, program dan sasaran SMK3. Unsur lain dari SMK3 khususnya merajuk hasil audit sistem manajemen SMK3 untuk perbaikan berkelanjutan, mendokumentasikan seluruh hasil kajian manajemen untuk ditindaklanjuti. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan di mana pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 di PT PLN NPUP Kendari dapat disimpulkan bahwa penetapan kebijakan K3 oleh kantor pusat menjadi landasan pelaksanaan K3 di PT PLN NPUP Kendari, yang dimana untuk memastikan keselarasan dan kestandaran K3 yang seragam. Perencanaan K3 dilakukan melalui analisis kondisi K3, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengelolaan risiko, dan perencanaan program K3 yang sesuai dengan persyaratan hukum.